Mana ya? Sudah datang teman-temanku. Hai, 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 hai. Gimana nih teman-teman? Pada di mana nih siang-siang ini nih? Di rumah aja nih. Guys, Jadi di rumah aja. Akhirnya kita ketemu lagi ya walaupun di online gini. Iya, Iya. kita bertemu terus. Bentar lagi kita offline nih guys. Iya. Ini aja dikit lagi udah mau TS nih. Kemarin kuis tuh kan, kuis mata kuliah hukum pidana khusus. Wih, deg-degannya gitu. Nah, Kayak kebetulan. Kita bertiga juga ada yang belum ngerti nih hukum pidana khusus. Oh ya? Oh, kelas kalian belum kuisnya? Belum. Oh, Ya kan kirain Anda Iya minggu ini deh kalau nggak salah. gitu. Gimana Pi kemarin waktu kemarin ya kita ya ujian ya. Rasanya gimana tuh Silvi pas tanya tuh. Sharing dong. Iya, sharing-sharing dong. Sebenarnya kita udah tahu sih, cuma kita emang ada yang belum ngerti aja. Perlu kita tanyain sama kalian. Masih ragu. Iya, nggak pede nih ntar. Oh gitu. Emang besok kalian tuh ujiannya materinya pidana khusus tentang apa yang dijadikan kuis? Tentang narkotika. Wih, pas banget tuh baru banget kemarin tuh selesai ujian narkotika. Dan Terus gimana? ya alhamdulillah Puas sih nggak? lancar. Alhamdulillah lancar tuh Silvi juga lancar, wih. Terus kalian Ya, gimana? sebenarnya kita bertiga. Iya, sebenarnya kita bertiga mau nanya tentang materi di hukum pidana khusus tentang narkotika yang kemarin. Sebenarnya kita udah tahu, cuman emang ada yang belum dimengerti aja sih, pengen minta penjelasan yang lebih tentang materi narkotika sama kalian. Oh gitu. Ih, Mana? pas Kalian banget siap nih. nggak? Ya, catatan kita kemarin masih ada sih, dan dengan catatan ini sih kemarin alhamdulillah berhasil. Tapi ya, boleh lah kita bantu teman kita ya Silvi ya, biar bisa lancar hukum pidana khususnya, biar cepat lulus. Boleh. Alhamdulillah. Tapi Sebelumnya kita lihat. sebelumnya ini nih, kalau itu gue minta siapin dulu KUHP dan ininya undang-undangnya biar kita enak. Jadi kan kita semuanya harus berdasarkan atas hukum kan, nggak bisa asal-asalan. Oke. Mana udah disiapin belum? Udah dong. Yang itu aja undang-undangnya yang udah di-download kan banyak tuh di internet. Iya. Gua kok udah di-download juga di Padang gue. Gitu. Iya sih. Ya gini loh. Sebenarnya kan mudah sih pidana khusus itu kalau kalian mengerti konsepnya. Jadi konsep dasarnya kenapa pidana khusus itu narkotika itu masuk pidana khusus karena ya simpel aja gitu, di KUHP nggak diatur di dalam pidana khusus, tapi ada nih kan kita menganut sumber hukumnya itu kan KUHP tuh untuk hukum pidana. Nah di pasal 63 nih kemarin catatannya nih masih ada tandanya 63 ayat 2 nih, dia menyebutkan gini nih. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Nah, selain itu juga ada nih di pasal 103 nih bunyinya begini. Ketentuan-ketentuan dalam bab 1 sampai bab 8 buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Nah, itu konsep dasar kenapa narkotika masuk dalam hukum pidana khusus. Nah, catatan gue yang lain nih, jadi yang perlu kalian ketahui pertama banget nih yang dasar adalah yang pasti pengertian tuh. Nah, jadi secara etimologi narkotika itu berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics, yang berarti itu obat bius, yang artinya sama dengan narkosis dalam bahasa Yunani, yaitu berarti menidurkan atau membiuskan.
Nah, sedangkan kalau di Kamus Inggris Indonesia nih, narkoba itu berarti bahan-bahan pembius atau obat penenang. Kalau secara terminologinya, narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Terus juga tindak pidana narkotika itu adalah penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi penggunaan narkotika itu ada undang-undangnya loh. Undang-undangnya itu adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kenapa sih narkotika tuh harus diatur, itu apa landasannya gitu? Nah, catatan gue kemarin itu gue udah baca di undang-undangnya, ternyata ada tuh di bagian menimbang. Nah, itu kayaknya alasannya sih. Jadi pertama tuh kan landasannya ada 3 nih ya. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofisnya itu bahwa di dalam pembukaan undang-undang dasar kita itu kan ada tujuan negara tuh, ada 4 kalau nggak salah ya, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, sumber daya manusia Indonesia ini itu adalah modal gitu, modal pembangunan nasional. Jadi perlu dilindungi dan dipelihara. Seperti tadi tuh tujuannya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi itu perlu dipelihara dan ditingkatkan terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Nah, kalau menurut itu kan tadi filosofis. Nah, ini menurut yang landasan sosiologis nih. Ini dasar sekali nih. Landasannya itu bahwa narkotika ini di satu sisi ini memang obat sebenarnya, atau bahan yang bermanfaat loh di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan ya. Tapi di sisi lain dapat pula nih menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan kalau disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan. Maka dari itu ini juga landasan sosiologis. Terus juga kemarin gue iseng-iseng ya nyari nih di web resmi BNN. Ternyata pengguna narkotika itu dari tahun 2016, 17, dan 18 datanya yang gue dapet itu naik terus teman-teman. 2016 itu ada 880 kasus, ulangi 881 kasus, terus 2017 ada 990 kasus, dan 2018 ada 1039 kasus. Jadi dalam 3 tahun aja tuh totalnya 2910 kasus. Ini kan berarti terus mengalami peningkatan ya. Nah, itu berarti narkotika tuh semakin merajalela gitu kalau nggak diatur. Terus landasan yuridisnya itu ada pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Ini konvensi yang kurang lebih PB perjanjian antar bangsa-bangsa gitu, yang menyepakati bahwa tentang golongan-golongan narkotika yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut nih di depan, masih banyak kok catatannya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Tapi juga bisa menimbulkan ketergantungan atau ketagihan tuh sangat berat gitu adiksinya. Nah, penggolongan narkotika nih di dalam bahasa Inggris itu disebut drug classification. Kalau bahasa Belanda nyebutnya itu drug deindeling. Itu tuh penggolongannya tuh proses atau cara membagikan narkotika ke dalam beberapa golongan. Nah, itu diatur di pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Itu udah ditentukan tuh. Nah, ada 3 golongan nih. Golongan 1 adalah narkotika yang bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu juga harus mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Pengawas BPOM. Nah, itu ini nggak bisa nih buat terapi tuh, nggak boleh, karena kalau terapi itu kan konsepnya menyembuhkan orang sakit.
Kalau orang sakit disembuhin pakai narkotika golongan 1, yang ada ketergantungan. Yang ada sembuh enggak, yang ada makin meninggal ntar kan. Karena kan narkotika efeknya seperti yang tadi udah gue jelasin. Contohnya apa nih? Kalau golongan 1 ada opium, ganja, heroin, amfetamin. Terus ada golongan 2. Golongan 2 itu narkotika yang berkhasiat pengobatan. Ini digunakan sebagai pilihan terakhir loh dalam terapi atau pengobatan. Tapi juga dia ini bisa nih untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi ini tujuan terakhir ya, kalau udah nggak ketemu baru tuh masuk deh narkotika golongan 2 buat obat. Tapi sebisa mungkin dihindari. Terus ada golongan 3. Golongan 3 itu adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan untuk mengobati gitu dan atau terapi orang yang punya penyakit gitu, di terapi sampai sembuh. Tapi juga bisa, ini juga bisa buat pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya narkotika golongan 3 itu adalah etilmorfina, kodeina, polkodina. Ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf C. Nah, terus karena narkotika ini diatur dalam undang-undang, nah berarti dia kan udah diaturnya dalam hukum nih. Nah, ada asasnya nih. Asas hukum dalam tindak pidana narkotika. Apa sih asasnya? Nah, dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ada beberapa asas nih dalam penyelenggaraan. Ada 8, teman-teman. Asasnya itu 1, keadilan, 2, pengayoman, 3, kemanusiaan, 4, ketertiban, 5, perlindungan, 6, keamanan, 7, nilai-nilai ilmiah, 8, kepastian hukum. Nah, itu asasnya. Selain asas juga, kan kalau di dalam tindak pidana itu kan yang pernah kita pelajari di semester 2 itu kan ada rumusnya tuh yang POP. Terus pertama itu perbuatan, terus orang, terus pertanggungjawaban pidana. Nah, kita itu kan perbuatannya itu misalnya narkotika nih. Nah, perbuatan yang melanggarnya itu adalah narkotikanya nih. Terus orang itu adalah si pelaku atau subjek. Nah, subjeknya apa aja sih itu di dalam tindak pidana narkotika? Subjek pidana dalam tindak pidana narkotika itu dalam bahasa Inggris disebut subject narcotic crime, atau di bahasa Belanda itu disebut dengan onderwerpen crimineel verdovende criminaliteit. Ini dikonsepkan sebagai pelaku yang dapat dipidana karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana narkotika. Nah, subjek pidananya itu ada 14 subjek, teman-teman. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 35. Itu ada setiap orang, itu ditemukan di pasal 111, terus korporasi di pasal 130, terus ada pelaku di pasal 132, ada penyalahguna di pasal 132 juga, terus ada orang tua atau wali di pasal 128, ada pecandu narkotika di pasal 134, pengurus industri farmasi 135, dan lain-lain yang bisa teman-teman baca sendiri nanti di undang-undangnya. Kemudian sanksi pidana nih. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika itu ditentukan loh di pasal 111 sampai 148 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi ada 3 jenis sanksinya nih. Meliputi sanksi pidana bagi pelaku pidana, terus ada sanksi pidana bagi tindak pidana prekursor, dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang yang menghalang-halangi. Sanksinya itu juga ada 3 sesuai golongannya gitu. Jadi golongan 1 sanksinya masing-masing, golongan 2 dan golongan 3. Nah, kalau sanksi bagi golongan 1 itu ditentukan tuh di pasal 111 sampai 116 dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, itu sanksi pidananya macam-macam, teman-teman. Ada yang bentuk pidana penjara paling singkat 4 tahun sampai 12 tahun. Terus denda juga ada yang paling sedikit 800 juta sampai 8 miliar. Dan itu macam-macam, bahwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, terus importir, eksportir yang beratnya lebih dari 5 gram, itu hukumannya masing-masing. Dan itu sangat kompleks sekali. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri dah, baca sendiri tuh di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dan juga bahwa gini loh, narkotika itu kan adalah barangnya ya. Sebelum menjadi narkotika itu ada bahan bakunya tuh. Bahan bakunya itu juga
diatur. Karena kan kalau orangnya pinter ya, namanya juga pelaku kejahatan tuh pasti ada aja lah akalnya lah. Mungkin dia bisa bilang gini, ini bukan narkotika Pak, karena ini misalnya belum dicampur bahan apa, terus sehingga jadi narkotika gitu kan. Jadi setelah dicampur baru bisa jadi narkotika. Tapi kan kalau dilepas nih bahannya satu-satu nih, kayak misalnya gini deh, bikin kue nih ada tepung, ada telur, terus ada gula. Itu kan nggak bisa tuh tepung, telur, dan gula kalau dipisahin nggak bisa dong dibilang kue. Tapi ketika disatukan kemudian jadi kue, itu baru bisa dibilang kue. Nah, narkotika juga begitu. Ketika anggaplah si tepung, telur, dan gula ini adalah bahan-bahan pembuat narkotika nih. Jadi kalau dia disatuin tuh itu jadi narkotika. Kalau dipisahin bukan narkotika, tapi juga ada hukumannya supaya menghindari hal-hal yang ngelangkahin lah, ibaratnya ngegocek gitu. Nah, itu prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula, bahan kimia sampai. Nah, jadi prekursor itu adalah zat atau bahan pemula yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika, diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Sanksinya itu, contoh prekursornya itu antara lain fedrin, terus ada norefedrin, dan sanksi pidana bagi yang memproduksi dan menawarkan prekursor narkotika itu telah ditentukan di pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang berbunyi kayak gini nih. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah setiap orang yang tanpa atau melawan hukum. A. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. B. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, dan menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. C. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Dan D. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitu prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Jadi sangat-sangat kompleks gitu, dia dari hulu ke hilirnya tuh bisa dijerat hukum semua tentang narkotika. Terus juga ada sanksi nih, sanksi pidana bagi yang menghalang-halangi untuk memproses penyidikan. Kan biasanya ada tuh, kayak waktu itu kasusnya kalau di Jakarta itu di Berlan tuh. Jadi polisi nih 4 orang mau nangkep satu nih pengedar narkoba. Nggak taunya sekampung digerebek balik polisi. Wah, di polisi tuh akhirnya meninggal dan mayatnya dicemplungin ke Kali Ciliwung. Wah, itu kan ngeri juga gitu peredarannya gitu, bahkan bisa sampai merenggut nyawa aparat. Nah, ini ada sanksinya nih bagi yang menghalang-halangi atau mempersulit proses. Jadi apabila pelaku tindak pidana narkotika sedang diselidiki, kemudian ia mempersulit proses penyidikan, maka ia dapat dijerat pasal 138 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi, setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi dari pemaparan di atas tuh bisa dilihat lah betapa seriusnya negara tuh dalam memberantas narkoba. Pembuat undang-undang ini sepertinya sadar gitu betapa bahayanya narkotika jika dibiarkan nih bisa merusak generasi bangsa, teman-teman. Nah, kira-kira itu sih catatan tentang narkotika, teman-teman. Selanjutnya kan kalian kan ada 2 tuh, narkotika dan psikotropika. Nah, kebetulan yang dapat psikotropika kemarin Silpi tuh, dia dapet. Terus dites tuh sama Pak dosen. Coba gimana Silpi yang tentang psikotropika? Ya, jadi sebenarnya kan bukan narkotika aja ya yang dapat dipidana, tapi juga psikotropika dapat dijerat pidana. Nah, pengertian psikotropika ini tuh menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah ataupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya itu tentang ini ya, tujuan pengaturan hukum tindak pidana psikotropika ini terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997. Nah,
tujuan utamanya itu ada menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, kemudian mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika, dan yang terakhir memberantas peredaran gelap psikotropika. Selanjutnya tentang materi selanjutnya itu tentang penggolongan psikotropika ya. Penggolongan psikotropika ini tuh terdapat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Nah, menurut undang-undang ini, psikotropika itu digolongkan ke dalam 4 golongan. Yang pertama itu ada golongan pertama itu psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya dari psikotropika golongan 1 itu adalah apa sih namanya? Ekstansi. Nah, ekstansi itu menyebabkan halusinasi bagi penggunanya serta merubah perasaan secara drastis. Kemudian psikotropika golongan 2. Nah, psikotropika ini tuh berhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi amat kuat menyebabkan sindroma ketergantungan. Contohnya ada metamfetamin, amfetamin, fenitoin, dan zat lainnya. Kemudian ada psikotropika golongan ketiga. Nah, psikotropika ini tuh berhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya itu ada mogadon, buprenorfin, orbarbital, dan lain-lain. Kemudian psikotropika golongan terakhir nih, psikotropika yang berhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Dan ini tuh berpotensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya ada diazepam, nitrazepam, lexotan-pilkoplot, terus juga ada hipnotika atau biasa kita sebut dengan obat tidur. Kemudian materi tentang ini ya paling sanksi pidana ya. Sanksi pidana tentang psikotropika ini tuh udah diatur nih dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika sesuai dengan pasal 59. Bentar ya, kita lihat. Nah, barang siapa yang menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan, membawa psikotropika golongan 1 dengan tidak semestinya akan dipidana 4 hingga 15 tahun penjara dan denda 150 juta hingga 750 juta. Tapi juga untuk yang jika tindak pidana itu sebagai dimaksud itu terorganisir, ini tuh bakalan dipidana selama 20 tahun atau dipidana mati, bahkan dipidana seumur hidup dan dilakukan juga denda sekitar 750 juta. Juga ada jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, dipidananya itu selain dipidana pelaku tindak pidana, maka kepada korporasi juga dikenakan denda sebesar 5 miliar. Teman-teman, gimana? Ini juga ya, sanksinya tuh untuk psikotropika sangat besar juga ya. Oke, jelas sih. Gimana Ulanda? Udah ngerti belum? Udah ada, alhamdulillah. Gimana kalian udah mendengarkan kan secara jelas? Mendengarkan banget dong. Wah, Kan kita bentar lagi mau PS. mantep. Nah, karena kalian mau mendengarkan, gue penasaran banget nih. Apa kalian Apa mendengar nih? atau enggak? Coba deh, Silpi tanya deh ke Najwa. Pertanyaan pertamanya. Boleh. Jadi siapa yang mau nanya, Silvi apa Yudis? Boleh ya nih, Silvi dulu. Boleh. Boleh. Coba Najwa, apa sih kan kenapa tindak narkotika itu masuk ke dalam pidana khusus? Kenapa narkotika masuk ke dalam hukum pidana khusus? Gitu pertanyaannya. Ya. Hukum pidana khusus itu kan singkatnya gini, hukum yang ada di luar kitab undang-undang hukum pidana. Nah, di dalam
KUHP itu kita tidak mengatur tentang tindak pidana narkotika, tapi kejahatan itu emang ada dan melanggar hukum. Maka harus dibuat hukum khususnya seperti yang tadi Yudi sebutin dalam pasal 63 ayat 2 dan pasal 103 KUHP. Berdasarkan pijakan hukum tersebut, maka dibuatlah Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Karena diaturnya dalam undang-undang bukan di KUHP, maka tindak pidana narkotika masuk ke dalam hukum pidana khusus. Benar nggak? Betul. Wih, mantap. Terlihat sekali sangat mendengarkan Nazwa. Udah siap UTS nih. Iya, kayak sih siap banget sih. Eh, tapi gue masih penasaran nih, mau nanya deh ke Nurul. Nurul, Yudis mau mau nanya apa? nanya. Tadi kan Nurul udah dengar banget nih apa yang dijelasin Mas Silpi. Eh, sekarang mau nanya nih, kalau ada orang sakit dan obat yang digunakan buat mengobati penyakitnya itu adalah psikotropika golongan 1 nih. Nah, yang tadi Nurul dengar dari penjelasan Silpi tentang penggolongan narkotika, boleh nggak psikotropika golongan 1 itu digunain untuk mengobati orang yang sakit? Itu yang gue tangkep dari Pak Silpi ngejelasin itu, psikotropika itu diatur pasal 2 ayat 2 UU tentang psikotropika. Nah, di situ tuh ada 4 golongan psikotropika. Yang pertama itu ada golongan 1. Golongan 1 itu hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk terapi. Kenapa sih nggak boleh untuk digunakan untuk terapi? Karena mempunyai potensi yang amat kuat, mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, contohnya itu ada ekstansi salah satunya. Nah, itu tuh yang ini tuh obatnya memberikan efek halusinasi bagi penggunanya serta membuat merubah perasaan secara drastis. Yang kedua itu ada psikotropika golongan kedua. Nah, ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta ini tuh obatnya mempunyai potensi yang kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan juga nih. Nah, contohnya itu ada metamfetamin dan yang golongan ketiga ini ada psikotropika golongan 3 ini berkhasiat untuk pengobatan, banyak juga digunakan dalam terapi, terus juga bisa untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya itu ada obat Magadon yang tadi itu salah satunya, dan terakhir itu golongan keempat. Yang keempat itu psikotropikanya berkhasiat untuk pengobatan, nah, terus digunakan dalam terapi juga, dan untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan, mengakibatkan sindrom ketergantungan juga. Nah, salah satu jenisnya itu hipnotika atau obat tidur. Gitu. Jadi kesimpulannya itu, terapi itu dikonsepkan sebagai usaha menyembuhkan orang sakit, sehingga harus diobatin. Kalaupun psikotropika golongan 1 bisa untuk menyembuhkan orang sakit dengan mengkonsumsi psikotropika golongan 1, maka pemakaiannya akan sangat ketergantungan tuh. Nah, kepada ketergantungan untuk penggunanya, sehingga bukan solusi nih. Jadi masih bisa kalau boleh tuh masih bisa pakai alternatif lain untuk penyembuhannya. Kalau psikotropika golongan 2, 3, 4 masih boleh, tapi kalau golongan 1 tetap tidak boleh dengan alasan apapun. Gitu yang gue tangkap dari penjelasan Silpi. Oh, iya. Iya, berarti Nurul cukup mendengarkan Silpi dengan baik. Iya dong. Coba mau nanya ke Bulanda boleh nggak sih? Boleh dong, masa nggak boleh? Boleh nggak? Boleh dong.
Belanda apa sih sebutkan apa ya asas hukum dalam penyelenggaraan tindak pidana narkotika? Tadi kayaknya udah pernah dijelasin deh sama Iblis.